Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Setia Asih dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan Pulau Papua, yaitu tentang penduduk, flora, dan faunanya. Yang pertama adalah penduduk di Papua. Papua memiliki jumlah penduduk yaitu 2.833.381. Di dalamnya terdapat penduduk laki-laki sebesar 1.505.883 dan penduduk perempuan 1.327.498. Penduduk Papua yang tinggal di perkotaan yaitu sebesar 25,96%, berbanding terbalik dengan penduduk yang berada di pedesaan yaitu 74,04%. Sedangkan penduduk Papua yang memiliki kebutuhan khusus yaitu ada 0,21%. Dari jumlah penduduk Papua 2.800.000-an, penduduk di Papua memiliki mata pencaharian yaitu yang pertama pertambangan, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang memiliki persentase 97,25%. Untuk perdagangan, hotel, dan restoran berpresentase 1,02%, sedangkan untuk transportasi dan komunikasi yaitu 1,20%. Untuk kontributor tertinggi bagi pendapatan daerah yaitu yang pertama dari bidang pertambangan sebesar 52,73%. Yang kedua yaitu bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 11,71%. Yang ketiga yaitu bidang konstruksi sebesar 10,66%. Materi selanjutnya yaitu adalah flora dan fauna. Papua merupakan tanah yang memiliki keragaman ekosistem yang luar biasa, yaitu menyimpan sampai separuh dari keanekaragaman Indonesia, khususnya flora dan fauna endemik. Di Papua terdapat 15.000 sampai 20.000 jenis tumbuhan. 55%-nya adalah tumbuhan endemik. Sedangkan untuk fauna terdapat 602 jenis burung, di mana 52% yaitu adalah burung endemik. Kemudian 125 jenis mamalia, di mana 58% adalah mamalia endemik. Kemudian 223 jenis reptilia, di mana terdapat 35% reptilia endemik. Berikut merupakan beberapa contoh tanaman langka yang ada di Papua. Yang pertama adalah buah merah. Buah merah berasal dari keluarga pandan yang digunakan oleh masyarakat Papua ketika melakukan upacara batu. Buah merah juga mengandung manfaat seperti meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker, mencegah diabetes, dan penyakit lainnya. Kemudian ada rabon bee. Rabon bee memiliki bentuk yang mirip dengan buah jambu air. Meskipun begitu, buah rabon bee tidak dapat dikonsumsi. Masyarakat Papua hanya memanfaatkan buah rabon bee sebagai penyembuh penyakit mata seperti rabun jauh, rabun dekat, hingga katarak. Kemudian ada tanaman khas yang terdapat dari Papua yaitu matoa. Saat ini matoa bukanlah tanaman yang sulit ditemukan karena banyak orang mulai membudidayakannya sehingga persebaran sudah sampai ke seluruh Indonesia. Kemudian ada buah bintangur. Buah ini dimanfaatkan oleh masyarakat Papua sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Kemudian ada pisang Nusa.
Pisang ini memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan jenis pisang yang lainnya karena mempunyai ukuran yang besar. Kemudian ada anggrek hitam dari Papua. Anggrek hitam ini memiliki warna yang hitam dan memiliki warna ungu di bagian dalamnya. Untuk menemukan tumbuhan ini harus memasuki pedalaman hutan Papua karena sistem budidayanya yang sangat sulit. Kemudian ada anggrek besi. Sama seperti anggrek hitam, anggrek besi juga tergolong anggrek langka. Oleh karena itu, harga jual dari anggrek besi ini sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu adalah sarang semut. Sarang semut masuk ke dalam genus tanaman Myrmecophyta epiphyt. Umbi dari sarang semut memiliki banyak manfaat, yaitu mencegah dan mengobati kanker, menyembuhkan penyakit wasir, stroke, mah, melancarkan peredaran darah, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah anggrek strawberry. Satu lagi jenis anggrek yang langka di Papua yaitu anggrek strawberry. Saat ini anggrek strawberry hanya ditanam di dalam budidaya konservasi saja, sehingga ada sanksi tegas jika terbukti memelihara anggrek ini. Yang selanjutnya adalah hewan langka yang ada di Papua. Yang pertama adalah burung cendrawasih merah. Menurut data IUCN Red List, burung cendrawasih merah ini tergolong ke dalam jenis hewan yang hampir terancam di habitat aslinya, yakni di Pulau Waigeo dan Batanta. Yang kedua adalah kanguru pohon mantel emas. Hewan ini tergolong jenis marsupial alias mamalia berkantung. Hewan ini juga tergolong ke dalam hewan yang menghadapi resiko kepunahan. Kemudian ada hiu karpet berbintik. Hiu ini berada di perairan Kepulauan Raja Ampat. Selain di Kepulauan Raja Ampat, spesies ikan hiu ini juga diyakini mendiami keseluruhan wilayah di perairan Papua. Hewan ini juga tergolong ke dalam hewan hampir terancam punah. Selanjutnya ada kura-kura reimani. Kura-kura ini juga sering disebut sebagai kura-kura berkepala ular karena ukuran lehernya yang panjang. Hewan yang menghabiskan lebih banyak waktunya di dalam air ini dipercaya mendiami wilayah Merauke hingga Papua Nugini. Melansir dari sumber IUCN Red List, kura-kura reimani ini juga tergolong ke dalam hewan terancam, walau jumlahnya di alam liar belum diketahui secara pasti. Selanjutnya adalah burung mambruk Victoria. Burung ini mendiami wilayah utara Papua hingga Papua Nugini, termasuk Pulau Yapen dan Pulau Biak. Jumlah burung mambruk Victoria di alam liar terus mengalami penurunan, sehingga tergolong ke dalam salah satu jenis hewan terancam punah. Yang selanjutnya yaitu burung nuri sayap hitam. Burung ini hanya mendiami wilayah di pulau-pulau yang berada di Teluk Cendrawasih, seperti Pulau Biak, Pulau Numfor, dan Pulau Num. Burung ini juga termasuk ke dalam hewan yang hampir punah. Dan yang terakhir adalah burung kasuari gelambir tunggal. Burung ini mendiami wilayah utara Papua hingga Papua Nugini. Status burung ini masih berisiko rendah terhadap kepunahan, namun populasi kasuari gelambir tunggal kian berkurang yang disebabkan perburuan liar dan kehilangan habitat hidupnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan.
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.